Salam belajar sepanjang hayat. Di channel ini ayo kita sama-sama belajar cara belajar agar kita bisa belajar dan mengambil pelajaran kapanpun dan dimanapun kita berada. Secara etimologis, integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integration, berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Adapun makna integrasi sosial adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Paul B. Horton memberi definisi tentang integrasi sosial sebagai proses pengembangan masyarakat yang mana segenap kelompok ras atau etnis bekerja bersama-sama untuk tujuan yang sama di bidang sosial dan ekonomi. Liddell memberikan dua syarat agar integrasi sosial yang terjadi di masyarakat terbentuk secara kukuh. Yang pertama, mayoritas anggota masyarakat sepakat tentang batas-batas teritorial sebuah negara dalam kehidupan politik. Kemudian yang kedua, mayoritas anggota masyarakat sepakat akan struktur pemerintahan beserta seluruh aturan-aturan dari proses politik dan proses sosial yang berlaku bagi seluruh warga negara di seluruh wilayah negara tersebut. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa integrasi sosial itu terjadi diakibatkan berbagai unsur saling berinteraksi satu sama lain. Prosesnya dapat berjalan dengan baik integrasi sosial tersebut apabila ditunjang oleh norma dan adat istiadat setempat yang baik. Karena norma dan adat istiadat itu adalah salah satu faktor yang bisa membentuk tingkah laku bagaimana seseorang bertingkah laku. Lalu apa saja faktor pendorong agar terjadinya atau timbulnya integrasi sosial? Yang pertama, sentimen ideologi. Ideologi itu adalah pemahaman, pemikiran ya. Ada kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai ideologi yang sama, pasti akan memiliki integrasi sosial di kelompok tersebut. Seperti halnya masyarakat Indonesia yang sentimen terhadap ideologi Pancasila, karena Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Yang kedua, sentimen genealogis. Genealogis itu adalah keturunan. Yang ketiga, sentimen teritorial, wilayah. Contoh kecil ya, sentimen daerah atau kampung, tempat asal kita tinggal. Ketika kita bergaul di lingkungan masyarakat tertentu di suatu kampung, mungkin kita tidak terlalu akrab dengan mereka. Tapi ketika kita bertemu di luar daerah, kita merasa punya saudara. Ketika kita menemukan atau bertemu dengan orang yang sama-sama berasal dari kampung halaman atau dari desa yang sama. Itulah yang disebut atau yang dipahami sebagai sentimen teritorial. Yang keempat, sentimen kepentingan. Nah, di dalam kehidupan masyarakat mungkin akan terpetakan menjadi beberapa kepentingan, baik kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang lainnya. Nah, kelompok-kelompok tersebut pasti akan mempertahankan kepentingan-kepentingan. Dan yang terakhir adalah sentimen historis, dalam artian sentimen asal-usul, sentimen sejarah sebagai bangsa Indonesia. Kenapa walaupun kita satu budaya atau satu rumpun dengan bangsa Malaysia, Brunei ataupun Singapura, tapi kenapa kita tidak menjadi satu nation?
Karena beda sejarah. Salah satunya beda perjalanan sejarahnya. Kalau Malaysia, Singapura, sama Brunei itu dijajah oleh Inggris, sedangkan seluruh teritorial wilayah Kesatuan Republik Indonesia dijajah oleh Belanda. Nah, itu ada sentimen sejarah di sana. Dalam proses integrasi sosial terjadi beberapa tahapan berikut ini. Yang pertama, interaksi. Tentu ya, interaksi adalah hubungan timbal balik yang dinamis, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi yang intens itu bisa menyebabkan atau menimbulkan terjadinya integrasi sosial. Dan setelah terjadinya interaksi, kemudian yang kedua, proses identifikasi. Proses identifikasi ini adalah saling mengenal satu sama lain, saling memahami satu sama lain, baik saling memahami individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun saling memahami kelompok dengan kelompok. Kemudian setelah interaksi, kemudian lanjut kepada identifikasi. Tahapan yang ketiga adalah kerjasama. Bila ada kesamaan-kesamaan, baik kesamaan kepentingan tadi, kesamaan ideologi, kesamaan teritorial, ataupun kesamaan-kesamaan yang lain, itu pasti akan terjadi yang disebut dengan kerjasama. Nah, setelah terjadi kerjasama, kemudian lanjut ke tahapan yang selanjutnya, yaitu tahap akomodasi. Setelah kerjasama, kemudian tahapan akomodasi. Akomodasi di sini adalah mengurangi berbagai tuntutan-tuntutan yang kurang sepaham dengan kelompok tersebut. Nah, kemudian lebih mengutamakan kepentingan kelompok demi terciptanya atau demi terwujudnya tujuan bersama kelompok tersebut dalam bekerja sama. Kemudian setelah akomodasi terjadilah yang disebut dengan asimilasi. Asimilasi, setelah terjadi asimilasi baru terjadi yang disebut dengan integrasi sosial. Adapun bentuk-bentuk dari integrasi sosial itu banyak ya macamnya. Bisa integrasi dalam keluarga yang paling primer, kemudian integrasi dalam masyarakat, kemudian integrasi dalam asosiasi, perkumpulan, atau perkumpulan apa saja itu, integrasi dalam kekerabatan, kemudian integrasi bangsa itu sendiri. Sehingga di dunia ini terbentuk menjadi beberapa negara, itu disebabkan karena ada proses-proses integrasi tadi, dari mulai interaksi sampai ke integrasi.